Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama Ibu Unung Solihat. Ibu mengajar matematika di kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa beraktivitas kembali dalam kegiatan proses belajar mengajar. Namun KBM tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada KBM tahun ini kalian akan belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini nanti ada dua model, yaitu model daring yang nantinya kalian harus menyaksikan video pembelajaran, dan ada juga nanti pembelajaran luring, yaitu menggunakan modul pembelajaran. Nah, pada materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu melalui model daring, yaitu kalian harus menyaksikan video pembelajaran. Baiklah, marilah kita sama-sama saksikan video pembelajarannya. Nah, untuk materi yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Di mana pada perpangkatan ini kegiatan pertama yaitu kalian akan memahami konsep bilangan berpangkat. KD yang akan disampaikan yaitu KD 31, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Indikator untuk pertemuan pertama ini yaitu ada dua. Satu, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan setelah kalian nanti melihat PowerPoint, kalian bisa menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional. Nilai karakter yang dikembangkan untuk pembelajaran ini yaitu satu, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Kemudian yang kedua, religius. Yang ketiga, jujur, disiplin, percaya diri, dan teliti. Baiklah, kita bahas satu persatu. Untuk indikator yang pertama yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Ada suatu permasalahan. Coba kalian bahas sendiri atau tulis bagaimana cara menuliskan perkalian bilangan dari bentuk perpangkatan 6 pangkat 7. Silakan kalian tulis di kertas jawabannya. Nah, nanti setelah pembahasan di bawah ini samakan apakah betul yang ditulis oleh kalian. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, maka amatilah tabel berikut. Pada tabel ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu ada perpangkatan, kolom yang kedua ada bentuk perkalian, dan kolom yang ketiga ada hasil perpangkatan. Nah, pada perpangkatan misalkan ada 6 bilangan. Nah, bagaimana ke-6 bilangan perpangkatan ini kalau ditulis bentuk perkaliannya dan bagaimana hasil perpangkatannya? Yuk, kita sama-sama saksikan. Untuk yang pertama, 3 pangkat 1. Maka bentuk perkaliannya adalah 3. Kenapa 3? Karena ini pangkatnya 1. Hasil jelas adalah 3. Bagaimana untuk 3 pangkat 2? Maka bentuk perkaliannya adalah perkalian berulang bilangan 3 yang ini sebanyak 2 buah.
Hasilnya ya tinggal kalian kalikan. Berapa 3 kali 3? Ya, betul. Jawabannya adalah 9. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk 3 pangkat 3? Bentuk perkaliannya. Berarti bentuk perkaliannya adalah perkalian 3 yang ini sebanyak 3 yang atas ini. Hasilnya adalah 3 kali 3. 9 kali 3, ya 27. Kemudian yang keempat, bagaimana untuk 4 pangkat 5? Maka bentuk perkaliannya adalah, ya betul, perkalian 4 yang ini sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya ya tinggal kalikan saja. Hasilnya adalah 1024. Demikian juga untuk 5 pangkat 4 dan 10 pangkat 6. Untuk 5 pangkat 4, perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 buah yang ini. Dan untuk 10 pangkat 6, perkalian 10 sebanyak 6 buah. Hasilnya untuk yang 5 pangkat 4, 625, dan untuk 10 pangkat 6, 1 juta. Nah, dari uraian di atas, berarti bagaimana penulisan perkalian bilangan berpangkat dari 6 pangkat 7? Apakah sama jawaban kalian? Yaitu 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 7 buah. Nah, dari uraian di atas, berarti perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian dengan demikian perpangkatan suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. Dibaca A pangkat N. A-nya yang ini itu disebut bilangan pokok, N-nya yang atas disebut pangkat. Nah, secara umum perpangkatan A pangkat N dapat ditulis A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. N-nya di sini tergantung dari soalnya. Kalau 5 berarti A-nya ada 5. Kalau 7 berarti A-nya ada. Baiklah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Lihat, ada 2 bentuk. Satu ada negatifnya dalam kurung, yang kedua negatifnya di luar kurung. Nah, bagaimana penulisan kedua soal di atas? Baik, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama dulu, yang negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Karena negatif 4-nya sebanyak 3 buah, tuh. Nah, maka negatif 4 merupakan bilangan pokok dan 3 merupakan pangkat, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan menjadi tuh, negatif 4. Diperoleh dari operasi negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 3. Kemudian untuk yang kedua, yang negatifnya di luar kurung kurawal, di mana angka yang berulangnya adalah 7. Nah, maka untuk soal yang B, karena yang dikalikan berulang sebanyak 6 kali adalah 7, maka 7 merupakan bilangan pokok dan 6 merupakan pangkat, sehingga jika dinyatakan dalam perpangkatan menjadi negatif 7 pangkat 6. Jadi negatifnya tidak boleh pakai kurung. Jadi kalian bisa membedakan dengan yang A. Kalau yang A kurungnya dipakai, kalau yang B
kurungnya tidak dipakai. Jadi langsung negatif 7 pangkat 6. Nah, diperoleh dari operasi negatif 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah, tidak boleh pakai kurung lagi, langsung negatif 7 pangkat 6. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ada dua bilangan, yang atas dengan yang bawah sama nilainya. 0,12, pangkatnya juga sama 6. Cuma bedanya kalau yang atas negatifnya di dalam kurung, kalau yang bawah negatifnya tidak dalam kurung. Bagaimana untuk kedua bilangan tersebut penulisan perkalian berulangnya? Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang A dulu. Karena negatifnya ada dalam kurung, berarti perkalian berulangnya juga negatifnya berulang sebanyak 6 kali. Jadi ditulis negatif, 12 kali negatif 12 sebanyak 6 kali. Nah, sementara untuk yang B, yang negatifnya tidak ada kurungnya, maka yang berulang hanya yang 0,12-nya saja. Sementara negatifnya tidak boleh berulang. Sehingga ditulis bagaimana? Lihat, negatif. Nah, baru pakai kurung, 0,12-nya diulang sebanyak 6 kali. Jadi kalian lihat, bisa membedakan. Kalau negatifnya ada kurung, berarti negatifnya diulang-ulang sebanyak 6 kali. Kalau negatifnya tidak ada kurung, maka yang diulangnya angkanya, negatifnya ditulis hanya 1 kali. Baiklah, kita lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional. Nah, kalian telah mengetahui arti dari perpangkatan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan 64 pangkat 1/3? Dan bagaimana cara menyatakan perpangkatan jika hasilnya diketahui? Nah, sebelum menjawab dari pertanyaan hasil dari perpangkatan 64 pangkat 1/3, amati alternatif penyelesaian contoh soal berikut. Yang pertama, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan dengan basis 2, yaitu bilangannya 1024. Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang ini pada persamaan matematika 7 pangkat X sama dengan 2401. Baik, alternatif penyelesaiannya. Contoh 1 yang tadi, yaitu 1024 diubah menjadi perpangkatan dengan basis 2. Bagaimana cara merubah 1024 ini menjadi perpangkatan, di mana basisnya adalah basis 2 atau pokoknya, bilangan pokoknya adalah 2. Maka untuk menentukan bilangan 1024 dibuat perpangkatan, ini bisa dicari dengan cara pembagian bersusun. Baik, saksikan penyelesaian berikut. Yang pertama, 1024 kita bagi dengan 2. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 512. Bagi lagi dengan 2, maka hasilnya 256. Terus bagi lagi dengan 2, didapat hasilnya 126. Bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah
Ya, 64. Bagi lagi 2. 32. Bagi lagi 2. Hasilnya 16. Bagi lagi 2. Hasilnya adalah 8. Terus dibagi 2 sampai ketemu hasilnya adalah 1. Nah, setelah bilangannya 1, maka kita hitung. 2-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 1024 jika diubah dengan perpangkatan, maka perpangkatannya menjadi 2 pangkat 10. Kita lanjutkan. Bagaimana alternatif penyelesaian contoh yang kedua? Berapakah nilai X untuk persamaan 7 pangkat X sama dengan 2041? Kita lihat, bilangan pokoknya adalah 7. Maka untuk mencari nilai X sama seperti contoh 1 tadi, yaitu kita bagi bilangan 2041 dengan cara bersusun, yaitu dibagi dengan bilangan pokok. Berapa? Ya, dibagi dengan 7. Kita bagi, berapa hasilnya? Dapat ya 343. Bagi lagi 7. Didapat 49. Bagi terus dengan 7. Didapat 7, sehingga ketemulah hasilnya sampai ujungnya adalah 1. Nah, kita lihat perkalian 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk 7 pangkat X sama dengan 2041, ini perkaliannya sama dengan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kali. Maka 7 yang ini diubah jadi perpangkatan menjadi 7 pangkat 4. Nah, sekarang lihat dari kedua ruas ini. Di sini 7 pangkat X, yang ini 7 pangkat 4. Berarti nilai X-nya sama dengan 4. Dari penyelesaian contoh soal tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan hasil dari 64 pangkat 1/3, amatilah uraian berikut. Ada 3 kolom pada tabel. Pada kolom yang pertama, itu adalah operasi perkalian pada perpangkatan. Pada kolom yang kedua, ada perkalian berulang. Dan pada kolom yang ketiga ada perpangkatan. Nah, perhatikan pada kolom yang pertama. Di sini ada operasi perkalian. Ini operasi perkalian pada perpangkatan. Mana perpangkatannya? 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Nah, bagaimana untuk perkalian berulang dari operasi perkalian pada perpangkatan yang ini? Maka untuk perkalian berulangnya adalah untuk yang 2 pangkat 4. Berarti ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Yang ini kali, nih kali. Nah, untuk 2 pangkat 3 kita tulis lagi menjadi ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita lihat pada perkalian berulang ini ada berapa perkalian berulang 2? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka perpangkatannya ditulis menjadi 2 pangkat 7. Dari mana 2 pangkat 7? Apakah bisa dicari dengan operasi lain?
Nah ini 7 yang ini maka bisa dicari dengan cara 2, 4 tambah 3. Jadi pangkatnya bisa dicari dengan cara ditambahkan. Jadi nanti kalau ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, nah tidak usah diuraikan, cukup kalian menulisnya dengan cara pangkatnya yang ini dijumlahkan. Lanjut, contoh yang kedua. Min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 4. Perkalian berulangnya berarti min 3-nya harus pakai kurung. Sebanyak 2 kali. Kali min 3 pangkat 4-nya sebanyak 4 kali. Nah, jika dibuat perpangkatan sama dengan yang atas, tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perpangkatannya ditulis menjadi min 3 pangkat 6. Dari mana 6-nya? Ya, 6-nya bisa didapat dari 2 tambah 4. Nah, kemudian yang kedua, ada lagi sifat pemangkatan suatu perpangkatan. Kolom yang kedua sama perkalian berulang, dan kolom yang ketiga perpangkatannya. Untuk yang pertama, pemangkatan. Ini 2 pangkat 3 pemangkatan. Dipangkatkan lagi 2. Bagaimana perkalian berulangnya? Maka 2 pangkat 3 ini ditulis perkalian berulangnya menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali yang ini. Kemudian 2 pangkat 3 yang ini diuraikan lagi perkaliannya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang hitung ada berapa perkalian 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perpangkatannya ditulis menjadi 2 pangkat 6. Apakah 2 pangkat 6 yang 6 ini bisa dicari dengan cara langsung? Coba, apakah 6 ini bisa dicari dengan langsung? Ya, 6 bisa dicari dengan cara 2 pangkat, bukan ditambah, tetapi kalau yang ini didapat 6 dengan cara dikalikan, yaitu 3 kali 2. Jadi untuk pemangkatan suatu perpangkatan, kalian nanti menulisnya tidak usah diulang-ulang seperti yang ini, tapi cukup dengan cara 2 kalikan dengan 3. Jadi didapat langsung 2 pangkat. Nah, maka untuk menjawab 6, 4 pangkat 1/3 dari uraian-uraian di atas ini hubungannya untuk menjawab 6, 4 pangkat 1/3. Pertama, kita ubah dulu 6, 4 ini menjadi perkalian berulang, yaitu dengan cara dibagi dengan pembagian bersusun. Nah, seperti ini. 64 bagi 2. Nah, terus bagi 2 sampai 1. Sehingga didapat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Maka 64 pangkat 1/3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, karena di sini ada 1/3, pangkat lagi 1/3. Nah, untuk soal yang ini gunakan aturan yang pertama yang ini. Berarti caranya tinggal pangkatnya sama dengan yang ini, yaitu didapat 2 pangkat 2 dari 2 pangkat 6 kali 1/3. 6 kali 1 6 bagi 3, jadi didapat 2. Nah, jadi untuk menentukan hasil dari 64 pangkat 1/3,
didapat hasilnya adalah 2/2. Berapa 2/2? Ya, 2/2 adalah 4. Nah, jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan hasil dari bilangan bulat berpangkat rasional, langkah pertama, ubahlah bilangan bulat tersebut menjadi bilangan berpangkat. Setelah diubah menjadi bilangan berpangkat, kedua, gunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat, yaitu A pangkat P dipangkatkan Q, maka hasilnya A P kalikan dengan Q. Ya, selesailah pembelajaran hari ini atau video pembelajaran pertama. Nah, semoga pembelajaran matematika berbantuan komputer bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Untuk memahami materi ini, kerjakanlah tugasnya. Nanti di classroom ada lembar kerja yang pertama.